Ya, selamat malam semua. Kita mau belajar tentang sistem persamaan linier dengan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai sistem persamaan linier, penyelesaiannya dengan menggunakan eliminasi, substitusi, dan campuran ya. Nah, sekarang menggunakan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Nah, di sini kita harus mengerti operasi baris terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah untuk melakukan operasi baris yaitu yang pertama, mengalihkan persamaan dengan sebuah konstanta yang bukan nol. Yang kedua, menggantikan posisi dari kedua persamaan. Yang ketiga, menambahkan perkalian dari suatu persamaan ke persamaan yang lain. Yang keempat, ruas kiri dari setiap persamaan dapat dijumlahkan ke ruas kiri persamaan yang lain dengan ruas kanan yang juga dijumlahkan. Ya. Nah, selain itu, pada persamaan linier ada yang dinamakan operasi baris elementer atau OBE. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, mengalihkan sebuah baris dengan sebuah konstanta yang bukan nol. Yang kedua, menggantikan posisi pada dua baris. Yang ketiga, menambahkan perkalian dari suatu baris ke baris yang lain. Ya. Nah, baru dari situ kita bisa menggunakan eliminasi Gauss. Nah, di dalam eliminasi Gauss juga ada eselon baris, yaitu suatu matriks memiliki bentuk eselon baris jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, di setiap baris, angka pertama selain 0 harus 1. Diingat-ingat, angka pertama selain 0 harus 1 atau dapat disebut dengan leading 1. Jika ada baris yang elemennya 0, maka harus dikelompokkan di baris akhir dari matriks. Yang terakhir, jika ada baris yang leading 1, maka leading 1 di bawahnya, dengan kata lain angka satunya berbentuk diagonal dari setiap baris. Contoh untuk syarat pertama ya. Baris pertama disebut leading 1. Ini contohnya ya, dalam bentuk matrik. Nah, ini nih. Ya. Leading itu angka pertama selain 0 harus 1. Nah, ini angka pertamanya harus 1. Kemudian syarat yang kedua, baris kedua memenuhi syarat kedua. Ya. Nih. Nah, ya. Jadi dia harus 0 di bawahnya, setelah itu 1. Kemudian syarat yang ketiga, baris yang ketiga pun juga harus memenuhi syarat ketiga. Jadi untuk diagonal ini ya kan, ya, ini diagonal yang utama ini dia harus 1. Nah, bagian yang bawah itu harus 0 ya. Itu dinamakan eselon baris. Oke, kita lanjut. Operasi eliminasi Gauss. Contoh, misal diberikan SPL-nya sebagai berikut. Nah, gimana penyelesaiannya dengan menggunakan eliminasi Gauss? Ya. Nah, langkah-langkahnya pertama seperti ini. Pertama, kita ubah ini menjadi
matriks terlebih dahulu ya. Nah, ini koefisiennya berapa? 1. Ini koefisiennya 1, yang ini juga koefisiennya 1 ya. Kemudian yang ini koefisiennya 1, 2, 3. Yang persamaan ini 1, 4, 9. Nah, kemudian yang belakang itu tulis di belakangnya 6, 14, 3, 6. Nah, setelah itu sesuai dengan yang tadi, kita harus mengubah ya, harus membuat menjadi diagonal utama itu sama dengan 1 dan di bawahnya semuanya adalah 0. Nah, caranya bagaimana? Untuk persamaan kedua itu dikurangkan dengan persamaan yang pertama ya, supaya dia menjadi 0. Jadi kita patokannya adalah persamaan pertama ya guys. Nah, berarti bagaimana? Berarti persamaan kedua dikurangi persamaan pertama. Nah, yang pertama tetap ditulis 1, 1, 1, 6. Kemudian tinggal dikurangi saja. Persamaan kedua dikurangi persamaan pertama 0. Berarti 2 dikurangi 1, 1. 3 dikurangi 1, 2. 14 dikurangi 6, berapa? 8. Ya. Yang bawah tetap 1, 4, 9, 3, 6. Nah, setelah itu kan ini persamaan yang kedua sudah 0 ya. Nah, kita lihat yang persamaan yang ketiga. Kita harus jadikan ini menjadi 0. Ya, berarti sama, persamaan ketiga dikurangi persamaan pertama. Jadi seperti apa? Tetap ya, 1, 1, 1, 6, 0, 1, 2, 8. Kemudian 1 dikurangi 1, 0. 4 dikurangi 1, 3. 9 dikurangi 1, 8. 36 dikurangi 6, 30. Nah, setelah itu kita mau mengubah ini menjadi 0 ya kan, karena di sini harus segitiga bawah, dia harus 0. Maka bagaimana caranya? Kita patokannya di atasnya ya kan. Kalau yang bagian depan dia patokannya di kolom pertama ya, baris pertama ya. Nah, sekarang kalau yang kita mau jadiin ini sebagai 0, kita patokannya di baris kedua. Berarti harus diapakan? Caranya sama seperti tadi. Berarti P3 dikurangi dengan P2. Jadinya apa? Kita tulis dulu 1, 1, 1, 6, 0, 1, 2, 8. Berarti yang bawah jadi 0, 3 dikurangi 1. Bisa atau tidak? Nah, ini hasilnya berapa? Ayo. Berarti kan dia hasilnya 2 ya, bukan 0. Nah, maka dari itu kita harus kalikan ini menjadi 3 ya. Berarti jadi 3P2 ya. Berarti 3 dikurangi 3 kali 1. Berarti 3 dikurangi 3, 0. Kemudian yang belakangnya 8 dikurangi 3 kali 2 ya kan, berarti berapa? 2. Kemudian yang belakangnya 30 dikurangi 3 kali 8, berapa? 6. Begitu ya. Setelah itu kita lanjut lagi. Ini kan harus diagonalnya dia sama dengan 1 ya. Nah, ini sudah 1, 1. Nah, ini kan 2. Berarti dia harus dijadikan 1. Bagaimana caranya? Dia harus dibagi dengan 2 ya. Nah, ini harus dijadikan 1, maka dia harus dibagi 2. Nah, berarti otomatis yang satu baris ini semua harus dibagi dengan 2. Berarti 1/2P3 jadinya berapa? 1116 0128. Ya, ini 0013. Nah, sudah selesai ya kan? Ini tapi belum selesai loh ya, belum maksudnya sudah selesai sampai sini karena dia sudah diagonal utamanya dia sama dengan 1, kemudian di bawahnya sudah 0 semua ya. Setelah itu baru kita kembalikan ke bentuk seperti ini lagi. Berarti
X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 6. Kemudian ini 0 tidak usah ditulis, langsung saja. X2 tambah 2X3 sama dengan 8. Yang terakhir X3 sama dengan 3. Nah, kita langsung selesaikan saja. X3-nya sudah dapat sama dengan 3. Tinggal disubstitusikan ke yang ini ya. Berarti X2 tambah 2 dikali 3 sama dengan 8. Berarti X2 tambah 6 sama dengan 8. Berarti X2 sama dengan 8 dikurangi 6, 2. Nah, X2 sudah dapat. Kemudian baru disubstitusikan ke pertama. Ini dua-duanya substitusikan pertama. Berarti jadi berapa? X1 ditambah X2-nya sama dengan 2, tambah X3-nya sama dengan 3, sama dengan 6. Berarti X1 tambah 5 sama dengan 6, berarti X1 sama dengan 6 dikurangi 5, 1. Maka didapatkan X1-nya 1, X2-nya 2, dan X3-nya sama dengan 3. Kalau kalian cari menggunakan persamaan penyelesaian pakai substitusi, eliminasi, campuran, hasilnya sama. Coba saja dimasukkan. Kalau misalkan tidak ini kan, 1 dimasukin ke sini ya kan, 1, terus ini 2 dimasukin ke sini 2, kemudian 3 masukin ke sini. Hasilnya berapa? 6 kan. Nah, begitu juga dengan yang ini 1, 2, 3, 1 ditambah 4 ya kan, 2 kali 2 5, 5 ditambah 3 kali 3 9, berarti jadi 14. Terus sama ini 1 2 3, berarti 1 ditambah 4 kali 2 8, berarti 9 ditambah 9 kali 3 27, berarti 27 tambah 9 36. Sudah ya, terbukti. Oke, begitu caranya. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Lanjut kita kerjakan soal yang sudah saya sediakan ya. Silahkan mengerjakan. Nah, setelah tadi kita mengerti dan mencoba mengerjakan dengan menggunakan eliminasi Gauss biasa ya. Nah, kita lanjut ke eliminasi Gauss-Jordan. Bedanya hanya ya, ini kan dia bagian bawah dia 0 0 0 ya kan, dan dia harus diagonalnya sama dengan 1. Nah, kita lanjut. Yang bagian atasnya ini juga harus sama dengan 0 semua. Jadi hanya diagonal utamanya yang 1 ya. Nah, kita lanjut pakai ini soal ya. Nah, kan kita tadi sudah sampai sini ya, kita tulis dulu. 1 1 1 6 0 1 2 8 0 0 1 3. Nah, berarti ini kan harus dijadikan 0 ya. Patokannya kebalikannya, harus yang bagian bawah, baris bawah. Kalau tadi yang diagonal bawah yang 0 nih, itu patokannya yang atas. Sekarang gantian, yang patokannya adalah yang bagian bawah ya. Berarti kalau kita mau cari P2 ya kan, ini tulis dulu 1 1 1 6, ini tulis 0 0 1 3. Nah, berarti ini harus dijadikan 0 ya. Kita lihat bagian sini ya, patokannya kan di baris 3. Berarti baris 2 ini ya, ini mau dijadikan 0, berarti tinggal ini harus dikalikan 2 dan dikurangkan dengan ini ya. Berarti P2 dikurangi dengan 2 kali P3 ya. Berarti jadinya berapa? 0 dikurangi 2 kali 0. Hasilnya kan pasti 0 ya kan. Kemudian 1 dikurangi 2 kali 0, berarti tetap 1. Kemudian 2 dikurangi 2 kali 1, berarti berapa? 0. Nah, kemudian yang belakangnya 8 dikurangi 2 kali 3, berarti berapa? 2 ya. Nah, ini sudah 0. Tinggal kita
hilangkan yang ini harus menjadikan 0. Caranya sama ya. Berarti patokannya di baris ketiga ya. Berarti tinggal nanti dikurangkan dengan P3. Berarti P1 dikurangi P3. Ini kan sama-sama 1 ya, langsung dikurangkan saja. Berarti ini tulis yang baris 2 sama 3 dulu. Nah, berarti 1 dikurangi 0 berapa? Tetap 1. 1 dikurangi 0, 1. Kemudian 1 dikurangi 1, 0. Ini 6 dikurangi 3, 3. Nah, ini kan sudah 0, ini sudah 0, tinggal kita hilangkan yang ini. Ya. Nah, berarti kita harus pakai yang baris 2 ya, untuk menjadikan ini sebagai 0. Berarti bagaimana? Tinggal dikurangkan saja. Ini kan sudah apa? Ini sama-sama 1 ya, berarti tinggal dikurangkan. P1 dikurangi P2 ya. Berarti yang baris 2-nya tetap ditulis sama, 0, 0 dan 3 juga sama. Berarti tinggal dikurangkan. 1 dikurangi 0 tetap 1 ya kan. 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi 0 ya 0. 3 dikurangi 2 berapa? 1 ya. Berarti didapatkan sudahan ya, diagonalnya sama dengan 1. Kemudian yang segitiganya atas ini 0, segitiga bawahnya 0. Sudah selesai. Kita langsung balikan lagi ke persamaan biasa, persamaan linear biasa, yaitu X1 ini 0, 0 nggak usah ditulis ya, itu sama dengan 1. Kemudian ini langsung X2 ya, X2 sama dengan 2, X3 ya sama dengan 3. Sudah dapat. Sama nggak hasilnya sama yang tadi? Sama ya. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3 ya. Itu bedanya antara eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan. Kalau Gauss-Jordan tinggal lanjut saja, tapi eliminasi Gauss nanti tinggal dijadikan persamaan, kemudian dicari manual pakai substitusi. Oke. Nah, silahkan kalian buat yang sama ya, menggunakan soal yang tadi. Oke. Nah, kemudian soal tambahan lagi ya. Apabila saya punya soal ini, X1 tambah 3, X2 tambah 2, X3 sama dengan 4, 2X1 tambah 7, X2 tambah 4, X3 sama dengan 6, kemudian 3X1 tambah 9, X2 tambah 7, X3 sama dengan 4 ya. Berarti X1 tambah 2X2 dikurangi 3X3 itu sama dengan berapa? Silahkan mengerjakan.